rabbil alamin. Lahu mulkus samawati wal ardh. Wa ila Allahi turja'ul umur. Yulijul laila fin nahari wa yulijul nahara fil lail. Wa huwa alimun bidzati sudur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irbaman bihi jada wa kafara. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dokter kiram dan dahat dihormatan penyantum pimpinan cabang Aisyah Jenengan Timur beserta para jajarannya yang saya hormati semua pimpinan ranting Aisyah se-Jenengan Timur beserta para anggotanya, pimpinan cabang Muhammadiyah Jenengan Timur di Poro anggota pun. Monggo kita sareng-sareng syukur datang masuk dalam Gusti Allah. Bila wonten ing kalenggahan ingkang punika kanthi sedaya rahman saha rahimipun Allah taala. Senajan to sakmenika nggih hawahipun kanthi mendung menika estu berkahipun Gusti Allah. Mugi-mugi panjenengan sing estu kersa rawuh ing dalam pengawasan kang sampun rutin menika estu pikantuk nikmatipun Allah Subhanahu wa taala, berkahipun dunya dumugi ing akhirat. Allahumma salawat salam katetepna dhateng panutan kita, kajiwa kasalira dhateng panutan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ibu-ibu ingkang rawuh teng mriki kanthi ikhlas menika estu bimbing ing yaumul kiamah bersama beliau masuk jannahipun Gusti Allah. Allahumma amin. Bu sehat? Sehat semua? Niki usul napa mriki? Takut. Anjir. Usul mime. Kula nang lenggah itu kok bolak-balik ngomong. Boro-boro mingit. Mugi-mugi estu menika ndadosaken berkah kita sedaya nggih. Alhamdulillah. Dan mboten pinanggih kula nggih wilujeng sehat nika. Ini dikete Ustaz Jolali. Nggih bidare lagi nggih. Sami'na bikin beri ternyata jam 10 nanti lekas. Jadi tidak meludang cinta angkatanan. Ini dipoto bu. Menyebab informasi jam ponorogo itu nak jam karet nih. Ya sentuh dimaklumi mawon. Saya mau jadi biasake. Mengaten nggih. Bismillah, wonten ing kesempatan menika para jamaah ibu-ibu kula ajeng ngaturaken ingkang ira-iranipun. Ira-iranipun apa to? Tema judul ten nggih. Zaman bayawe dhewe nyebut ira-iranan. Luluhnya hati meraih cinta Allah dengan jiwa yang khusyuk. Nah, ini sing penting. Sebab ini pun akhir zaman itu kata yang sing boten khusyuk karepe dhewe. Khusyuk itu tegese ora ana ing salat tok. Boten namung di waktu kita salat menunaikan ibadah salat boten, tidak. Nanti kita praktekkan, kita terangkan di situ. Karena ini penting. Orang itu memahami rata kebanyakan wonten ing dalem babagan ibadah salat kalau namanya khusyuk. Pak, jenengan sudah khusyuk, Bu, jenengan sudah khusyuk, sudah tumainah, sudah. Kalau zikir berapa kali? Oh, banyak, 100 kali. Kalau wiridan berapa kali? Oh, 1000 kali. Ternyata
Anda setelah keluar dari sholat tidak 1000 kali, khusyuknya hilang. Terus contoh nih, lenten sayur panjenengan niku remen apa mboten? Remen nggih. Wae jare ibu-ibu itu lenten sayur juga niku jam subuh lenten sayur remen. Jam 8 tinggi sayur meneh tumbas mboten? Lalu tumbas mboten? Lah nyola. Pasti cari lagi yang belum ada. Ada nggih? Tapi sing aneh dan uniknya ibu-ibu itu, kalau ketemu satu orang masih belum bicara. Ketemu 2 orang bicara enggak? Bicara. 3 orang? 4 orang? Rame. Tuh, nanti lagi. Itu yang masalah. Kalau jelasnya kusuk, maka di sini kita harus perhatikan. Ini ada cerita, tadi kemarin saya dapatkan cerita dari Bapak Ustaz siapa ini Samsudin dari BWM. Ada ibu-ibu yang solehah, matur kali sang suami, wahai suamiku, mohon itu namanya pohon yang ada di dekat sumur tolong dipotong, dirobohkan. Tuh, baik istriku, kenapa kok dipotong, dirobohkan? Karena saya malu kalau dilihat waktu mandi oleh burung. Halo, ini ibu-ibu ini hebat banget. Nanti burungnya mati, jangan nanti ningali. Akhirnya dirobohkan ke sang suami. Berarti solehan itu, solehan ya ibu-ibu itu. Sampai solehannya burung saja tidak boleh melihat, itu kan? Nah ini, maka ambil hikmah ini bu. Tapi di satu sisi yang lain yang uniknya nanti kalau ketemu sayur tadi, lain lagi, beda lagi, betul tidak? Nah ini, maka nanti mohon luluhnya hati meraih cinta Allah dengan jiwa yang khusyuk kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai kemudian kita tidak praktekkan. Pun sekecil keluarkan terangkan sebab ini. Banyak sekali kata ibarat ingkang nuduhake lan menunjukkan makna yang disebut dengan intisar qalbi. Tegesipun menika adalah luluhnya hati. Intisar qalbi itu adalah luluhnya hati. Di antaranya apa itu? Satu, tadi saya singgung di depan di waktu tema khusyuk. Dari kata bahasa Arab khosa'an ya sya'u. Ini keng mahat tadi, ada betul. Alumni mahat. Ada? Nah ini, kita maknai betul-betul. Yang artinya secara umum, pertama menyerah. Apa bu? Khusyuk itu secara umum arti yang pertama adalah menyerah. Jenengan kedah nyerah kali Gusti Allah, jenengan kedah nyerah kali Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Berarti harus mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Jangan waktu sholat saja setelah sayur tiba tidak mengikuti Rasul. Nah, ini satu, menyerah. Yang kedua tunduk. Coba bu, tunduk. Yang ketiga, ada 3 sebab, menunjukkan penghormatan. Maka sudah sewajarnya, apalagi seorang ibu-ibu, mohon maaf, kalau sudah berumah tangga, bersuami, punya anak, punya keluarga, ada kalimat sami'na wa ata'na kita ambil dari kata khosa'an, yang sa'u juga bisa. Yang artinya pertama adalah menyerah, yang kedua tunduk, kemudian menunjukkan penghormatan. Lebih-lebih sama Sang Maha Kuasa. Siapa? Allah Ta'ala. Ini kedah dipun mengertosi ing dalem kesaktian. Supaya napa? Uripe awake dhewe, kehidupan kita itu ditata oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rapi. Jangan sampai walaupun ada fitnah akhir zaman 30% itu rata-rata dari ibu-ibu. Itu jangan sampai kula jenengan sedoyo
ing dalam Muhammad jalan Aisyah menika bagian atau golongan yang itu jangan. Nauzubillah min. Jangan. Tetapi bagaimana memberikan warna yang indah kepada saudara kita, kepada keluarga kita, kepada suami kita, kepada anak kita, generasi kita. Nah, ini yang penting. Ini penting sekali. Jangan sampai kemudian warna-warna itu menjadi hitam pekat sehingga merusak tatanan agama nungsolan bongso. Betul, akhir zaman sudah membaca tidak. Kemarin dapat berita saya, katanya dari Malang. Cuma gara-gara pinjam uang dan dikasih sama temennya. Si ibu ini bawa Martin itu loh. Apa bu? Ini khusus dulu. Petil. Akhirnya karena tidak dikasih uang pinjaman, si ibu ini membunuh si temannya tadi dengan palu kan. Oh, men dan golo-golo pinjam. Bu, jenengan gak ada pinjaman apa betul? Duit tiang pun ikhlas apa deh? Saat saya itu ada teman, ada sahabat pinjam uang sudah lama sekali. Berapa? 5 tahun yang lalu sudah dikembalikan, belum ikhlaskan kok gitu. Ya, ikhlaskan. Saya juga begitu sama. Wis pokoknya diikhlaskan oleh ibu. Loh, orang lah itu saya apa sih sok mikir gitu. Kali garu pulau ngeten. Sebab napa ngeten? Lek nandur awake dhewe niku nandur baik, itu nanti akan mendapatkan yang baik. Saya udah usah mikir bu, sekarang di warung banyak, saya bilang gitu. Gak usah masak, beli saja. Kemarin tinggi. Coba bayangin ini, kalau ibu-ibu nih, bayangin bu, lombok berapa sekarang? 30. Brambang berapa bu? 36 ya? Bawang berapa bu? Hitung, jangan kita nih wow 100. Garam berapa? Jangan kubah? Dari diri tak mau asin. Coba bayangin itu terus dari pulang dari nanti anak elek rame dari. Mulane kula kali gawan itu biasanya wis butuh tumbas bae. Kok ruang tahu wae. Simple present. Akhirnya ternyata betul. Beli 10.000 sudah dapat 1 plastik. Tinggal milih kantun ayam goreng atau ayam panggang. Aman. Woi, mana yang tinggi? Cuma gara-gara makan itu jujur, ya. Lanjut. Kalau kita orang yang memiliki kata pesan yang sang tadi, kemudian kita menyerah, tunduk, ya, kemudian menunjukkan rasa penghormatan kepada keluarga sang suami tadi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu akan memudahkan urusan-urusan kita, apalagi sama Allah Ta'ala. Artinya, apa yang tak sampaikan tadi, ayo ibu-ibu jangan sampai ada kata brekele. Apa bu? Brekele. Apa tadi bu? Apa tidak mah? Ngeyelan. Bukan ngeyel. Jangan. Maka ini jangan sampai terjadi jangan sama ibu-ibu di Asia sini, gitu ya. Ayo kita kasih penghormatan, kasih rasa tunduk, nyerah, gitu ya. Kenapa begitu? Dari kata yang lain juga ada, yaitu yang disebut dengan tadzallala ya tadzallalu, yang artinya adalah merendahkan diri. Tahu bu? Rendah diri, tawa. Ini penting. Atau bahasa yang lain, yahna'u, qana'a yahna'u. Silahkan nanti bacaannya bisa lihat di bahasa Arab. Kenapa begitu? Di antara kata-kata tersebut itu adalah bagian dari khusyuk. Dalam cakupan secara umum adalah lebih mendekati makna inkisor, yaitu luluhnya hati.
Biar kita itu punya rasa jiwa yang selalu luluh, punya jiwa yang selalu rendah hati, tidak menyombongkan diri. Karena rasa sombong al-mutakabbir dari kata kabara yukabbiru itu adalah milik mutlak, miliknya Allah Ta'ala, yang tidak diperuntukkan untuk manusia. Maka hati-hati. Apakah Ustaz akhir zaman itu banyak sang wanita yang berani sama sang suami? Banyak. Tapi kita Ustaz tidak, insya Allah orang-orang Malaysia tidak akan berani sama sang suami. Jangan sampai terjadi Ustaz. Ya insya Allah. Oleh karena itu jemaah ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kata-kata hal ini ayo kita usahakan selalu khusyuk di dalam sholat dan khusyuk di dalam kehidupan sehari. Dan jelas tunduk, menyerah, kemudian menunjukkan penghormatan. Kalau kita sudah dari satu dengan hati kita, jadi satu dengan Allah Ta'ala, maka di situ jangan sampai kemudian kita itu berbalik arah. Di kemudian hari kita khusyuk sama Allah, di kemudian hari kita tidak khusyuk sama Allah. Jangan. Apalagi kalau seseorang itu sudah khusyuk di dalam ibadahnya, otomatis di dalam keorganisasian Aisyah ataupun Muhammad dia akan mampu membawa umatnya dengan mengajak maju ke depan, tetapi tidak meninggalkan agama Islam. Ini simulakan di semua. Kalau membeli, sebab kalau ngajak di sisi-sisi yang lain belum seperti ini, masih sulit juga. Kemarin saya malam akad mengisi kajian di Gunung Dangian. Ada yang dari Gunung Dangian ini ibu? Angkat tangan. Mungkin ini. Belum ya? Jenangan, Dangian. Bawahnya. Oh bawahnya. Jenengan lewatnya jenangan terus naik ke. Artinya dari ranting Dangian ada enggak? Ada. Ada. Alhamdulillah. Saya setiap apa itu? Bukan rantingnya masuk jenangan. Oh jenangan ya. Oh itu ya. Itu butuh ya. Iya. Oke. Ayo kita berusaha selalu mendampingi dari setiap malam Ahad. Oke, lanjut yang dalam pengertian khusyuk untuk kita gereja. Tadi di depan sudah kita sampaikan. Secara bahasa tadi ada singgung di depan, diantaranya itu rendah hati, tunduk, tenang. Terkadang juga ada yang bermakna menundukkan pandangan. Ada juga yang mengatakan merendahkan suara. Walaupun saya itu ibu-ibu sudah ditakdirkan suara saya itu melengking. Begitu Bu ya. Kita Bu ya. Ibu-ibu ditakdirkan sama Allah suaranya melengking enggak? Iya enggak? Kalau di daunnya iya enggak? Berikutnya tadi ya. Terkadang juga ada yang bermakna yang lain dengan tadi merendahkan jiwa. Maka dari situ kita bisa melihat dari semuanya itu, ayo di dalam kehidupan, walaupun kita itu orang yang kuat, dari ibu saya itu orang yang kuat Ustaz, tetap rendahkan diri kita, rendahkan suara kita, adab sopan santunnya dijaga. Karena itulah didikan Rasulullah Muhammad SAW. Tidak kemudian Rasulullah itu kalau dihina itu benci rendah, tidak tersinggung, tidak. Kalau mengisi pengajian itu juga tawaduknya luar biasa Rasulullah Muhammad SAW. Tidak menyinggung orang lain, tidak mengenai orang lain, bahkan tidak menjatuhkan harkat martabat orang lain. Ini Rasulullah Muhammad SAW. Lalu kalau kita lihat secara istilah bagaimana? Ada tiga. Jadi panjenengan bisa praktekkan juga tiga secara istilah. Pertama, ketundukan hati di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ini yang harus kita tingkatkan Bapak Ibu di kehidupan bermasyarakat. Ketundukan hati mutlak hanya kepada Allah. Kenapa? Karena banyaknya sekarang itu macam-macam yang akan menghancurkan kehidupan kita. Dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah, semuanya merongrong kita.
sehingga fitnah pun akan semakin merajalela. Dan tidak bingung kita jangan sampai kemudian ibu-ibu menjadi bagian fitnah yang terbesar, apalagi ibu-ibu Aisyah. Tetapi bagaimana mewarnai yang indah kepada semua kalangan masyarakat. Saling sinergisitas tadi saya sampaikan sama Pak Heri. Saya itu senang orang yang selalu bersinergisitas, Pak Heri. Saya MT Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo bekerja sama dengan MT PDA Bu Eni. Ayo Bu, aku rai urip dhewe tanpa buat. Oke. Kula tresno kalih jenengan kudu tresno kalih kula Bu. Nggih Ustaz, siap. Mantap. Ternyata betul. Kita bisa sinergisitas terus di dalam setiap hal kegiatan. Sekarang ibu-ibu PDA, terutama Majelis Tabligh PDA, kita ajak untuk selalu mengisi kajian melalui jadwalnya Majelis Tabligh PDA. Kita masukkan di dalam jadwal Majelis Tabligh PDA. Alhamdulillah siap sampai Ustaz belakang. Kenapa begitu? Karena di satu titik-titik pengajian ataupun titik-titik kajian itu ada permintaan dari ibu-ibu Ustaz, buat sesekali itu kajian bapak-bapak itu yang ibu-ibunya hadir rawuh itu betul didudukkan sini ibu-ibu siap. Kami akan realisasikan wahai jamaah ibu-ibu yang cantik. Ternyata betul bisa. Dan kita lakukan terus setiap bulan. Maka dari situ kami mengajak, ayo ketundukan hati juga kita realisasikan di dalam kehidupan, saling sinergisitas bersama-sama. Kedua, secara bahasa, tunduk dan patuh terhadap kebenaran. Ini Muhammadiyah dan Aisyah di situ letaknya. Tidak kemudian membuat acara yang macam-macam, membuat acara yang aneh, yang nyeleneh-nyeleneh, apalagi yang seni pun tiap saat ini nyeleneh-nyeleneh. Ini aneh. Saya punya kawanan karena masuk di dalam laskar. Kami punya kawanan di situ yang ingin menghancurkan makam-makam yang notabene yang mengatasnamakan habaib. Nah itu. Karena sekarang sudah viral Bapak Ibu. Banyak orang yang mengaku ahli bait, keluarganya Nabi. Banyak orang yang mengaku Gus dan Gus. Untung saya tidak dipanggil Gus baru ini. Cukup bapak saja. Tapi ada kawan panggil saya Gus, tapi di Muhammadiyah tidak ada. Kalau dipanggil Gus aneh. Ini hati-hati. Era modern, era akhir zaman seperti itu tidak menunjukkan frekuensi yang baik ala Rasulullah Muhammad SAW, tetapi malah menunjukkan yang aneh-aneh dan aneh-aneh. Baik, ayo itu diperhatikan. Tunduk dengan kebenaran. Indikasinya mampu menerima nasihat. Kemudian mampu menerima nasihat yang awalnya ia selisih. Ada tidak kita itu kadang bersama kawan selisih? Banyak problem tidak kalau dengan selisih? Banyak. Tapi harus mampu menerima nasihat. Itulah orang-orang Muhammadiyah dan Aisyah. Tidak boleh gampang tersungging atau tersinggung. Dulu nih Pak Dulu. Ini dulu itu masalahnya. Jangan mudah tersinggung, tapi harus menerima nasihat. Rasulullah Muhammad SAW itu selalu senang dengan nasihat dari sahabatnya, walaupun notabene Rasulullah sendiri pun yang sang pemberi nasihat. Perhatikan ini. Bahkan beliau Rasulullah Muhammad SAW itu selalu minta nasihat sama malaikat Jibril. Begitu. Lah kita siapa? Halo? Kita umatnya saja, umat akhir zaman yang banyak berikilnya tadi. Banyak berikilnya tadi. Ini oke. Dinasihatinya, dan dinasihatinya, baru tidak nih. Ayo lupa.
Kalau dinasihati, terima nasihat orang lain. Saya sendiri juga begitu. Mohon maaf, saya mohon maaf. Samitna, Ustaz. Bismillah berangkat. Kayak kemarin begitu ribetnya urusan dengan AMM dari BWM telepon Ustaz begini, Samitna wa ata'na. Kalau ada kritikan, ada masalah, mohon kami dinasihati Ustaz. Siap. Kami juga memberi nasihat Ustaz. Langsung seketika itu ada nasihat betul. Ada masalah langsung dinasihati. Saat ada masukan seperti ini setiap kami akan terima masukan itu demi untuk kebaikan. Itu yang penting. Jangan sampai kemudian kita orang yang mengaku ahli Islam, orang yang mengaku ahli tauhid, orang yang mengaku ahlinya Aisyah, Muhammadiyah, tetapi kalau dinasihati sama teman yang walaupun tidak paham, ya selisihnya tadi itu benci. Alhamdulillah. Jangan Bu. Biasakan inilah menjadi kehidupan kita. Dikala sholat kita khusyuk, maka di dalam keorganisasian, di dalam kehidupan, di dalam bermasyarakat itu juga saling tepo siro. Ojo siro itu. Cuma itu siro. Tepone gak ono. Makanya lek kalau siro hati-hati itu. Akhirnya permalih goleki ayam. Kira oke. Biawak itu apa namanya? Halo. Biawak itu bahasa Jawa itu apa? Benar ya, siro apa siro? Ya biawak nih. Nek dia dulu meh pabilo siro. Dan hati-hati. Orang-orang di Asia, orang-orang di Muhammadiyah harus posbiro menerima nasihat. Kenapa? Di Muhammadiyah itu selalu diajari untuk selalu berhati-hati. Kalau mengaku namanya Muhammadiyah, selalu menjadikan kalau ada masalah menjadikan suatu hal itu yang terbaik untuk memperbaiki. Tidak kemudian benci tidak. Yang ketiga, redupnya gejolak syahwat. Kalau orang yang sudah khusyuk, orang yang sudah memahami kata khusyuk, maka syahwatnya bisa diredupkan dengan kekhusyukannya. Dan ini rata-rata di akhir zaman orang banyak yang mengikuti syahwatnya atau tidak? Orang sudah banyak terpedaya dengan syahwatnya atau tidak? Iya. Cuma mengikuti hawa nafsu, dia pengennya viral. Terus makan bakso dipoto enggak? Dipanggilnya sinten? Nah ini aneh-aneh orang sekarang itu. Saya makan bakso bertelurnya kerucut. Nah ini Bu, kita ini bagikan. Lalu beli kok tak sampun, dalam tutup. Bakso baksonya viral itu. Saya makan bakso di foto, saya menghias di foto, saya apa lagi? Mandi malah di foto. Alhamdulillah foto jangan. Saya melarang betul sama istri, sama keluarga, karena anak-anak saya juga perempuan, tidak boleh. Maka di situ tidak ada di foto profil WA saya itu wajah saya nggak ada, wajah istri nggak ada, wajah anak nggak ada. Walaupun ini fotonya banyak, tapi tidak dikabulkan. Kalau ada orang minta bagaimana Ustaz? Oh silakan. Tapi saya warning, ojo di viralnya ojo undi-undi. Hati-hati. Pengaruh diri dan besok diri. Allah akan membuka semuanya dengan kebaikan kita kalau kita itu mau baik sama orang lain. Itu kita perhatikan. Kenapa begitu? Ini yang masalah. Sebab akhir zaman itu orang mengikuti hawa nafsunya, sedikit-sedikit difoto menjadi fitnah. Kemarin saya kritisi betul. Ada jamaah ibu-ibu, mohon maaf. Mudah-mudahan di majelisnya tidak ada. Anaknya seorang penghafal Al-Quran. Yang nomor 2, yang nomor 3 juga begitu. Sekarang sudah di alam Quran, menghafal Al-Quran. Beliaunya juga menghafal sudah 2 juz 29 dan 30.
Namun mohon maaf, karena dia berteman dengan saya, maka langsung saya kritisi. Dia senang dengan senam. Dia senang senam bukan? Senam tandur. Senang dia. Setiap kali dia berangkat senam di foto, setiap kali dia mulai senam di video, diunggah di status, di beradanya muncul. Oh, langsung saya kritisi, saya tarikan dalil. Dosa apa nggak boleh? Boleh. Senam itu kesehatan, boleh nggak? Boleh. Harus. Senamnya boleh. Sing nggak boleh. Yang tidak boleh itu kalau dia berpakaian nyeleneh di video, di foto aja. Dan itu diunggah di status, wah langsung. Ustaz kok sempat-sempatnya ningali, salahnya diunggah. Dan salahnya berteman dengan saya. Akhirnya Anda tidak berteman, kamu sudah saya kritisi dari kamu. Lalu kita Ustaz, ya. Akhirnya sekarang sudah mulai berubah bahwa itu. Sudah mengikuti kegiatan kita, selalu bakti sosial, santunan-santunan itu kita kasih sama beliaunya, kemudian dihantar pada bagian miskin. Ini amalkan ini saja. Senamnya lanjutkan, amalkan ini saja. Nanti kamu akan berubah. Foto yang di status ganti dengan yang ini. Alhamdulillah sekarang sudah mulai. Ini yang tak maksud. Jangan senamnya yang pakai aneh-aneh. Loh, itu kan biar tahu Ustaz. Itu juga dakwah. Nanti pengikut senamnya banyak, dapat uang. Oh, duitan be. Tidak boleh. Akhirnya ketemu dalil, tak kasih dalil tadi. Bismillah mulai. Alhamdulillah. Boleh kita senang. Tapi hati-hati. Baik, lanjut. Tadi menjadikan redupnya gejolak syahwat dan tenaganya, mohon maaf, dan tenangnya gemuruh hati. Mohon maaf, orang itu kalau khusyuk, orang itu kalau sudah sami'na wa ata'na sama yang kuasa, maka gemuruhnya hati, gemuruhnya dada itu akan semakin hilang. Aku dan Bu, jenengan jodohnya jenengan itu kalau ada masalah gemetar enggak? Dadanya gemetar enggak? Oh Ustaz, kalau saya itu belanja kurang 100.000, getar dada saya. Karena harus punya hutang sama tukang sayur. Besok hutang lagi enggak boleh. Betul enggak? Gemetar hati itu. Maka di situ Allah memberikan kepada seseorang hamba yang betul-betul khusyuk, maka akan dihilangkan gemetar di dadanya. Serta tumbuhnya rasa pengagungan di dalam hati. Nah, akhirnya kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kesempatan kepada hambanya, maka dia akan lebih banyak mengagungkan Sang Maha Kuasa. Karena yang menciptakan kehidupan adalah